Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Duta Pendidikan. Untuk kali ini akan kami sampaikan bagaimana kita untuk menyusun alur tujuan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 3 pada fase kedua. KPP yang menghendaki untuk langsung download file silahkan dicek di deskripsi. Tetapi apabila ingin menyimak penjelasannya, mohon untuk bisa mengikuti sampai akhir dari video supaya tidak gagal paham. Baik Bapak Ibu, saya mulai. Untuk yang pertama, ini kita menggunakan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang terbaru tentang CP pada pendidikan jenjang pendidikan dasar. Ini yang terbaru menggantikan keputusan Beskap yang tahun lalu. Dari CP tersebut kita ambil CP untuk yang fase 2. Yaitu pada kelas 3 dan 4. Isinya adalah pada tabel ini, yaitu ada 5 elemen dan setiap elemen di sini peserta didik memahami beberapa surat pendek dan seterusnya. Kemudian dari CP ini kemudian kita analisis. Dalam menganalisis kita membutuhkan beberapa kolom yaitu elemen. Elemen ini kita ambil dari CP. Misalnya yang pertama Al-Quran dan Hadis, kemudian elemen berikutnya adalah CP itu sendiri, kita ambil dari sini Bapak Ibu. Kemudian kompetensi, di sini untuk menentukan kompetensi kita ambil dari kata yang ada pada CP. Kompetensi di sini adalah memahami. Untuk bisa memahami perlu kompetensi, misalnya membaca dan menghafal. Di sini bisa ditambahkan. Ini untuk kompetensinya. Kemudian untuk kontennya, konten misalnya atau materi. Nah, di sini diambil dari CP, yaitu beberapa surah pendek. Kemudian hadis. Nah, surat pendek dan hadis tersebut tentang kewajiban salat. Dan yang kedua tentang menjaga hubungan baik dengan sesama. Ini kontennya. Jadi dari konten ini kita bisa rangkai dengan kita bisa membuat kalimat untuk kontennya. Beberapa surat pendek ayat Al-Quran tentang kewajiban salat. Ini yang pertama. Beberapa surah pendek ayat Al-Quran tentang kewajiban sholat. Kemudian yang kedua, beberapa surat pendek ayat Al-Quran tentang menjaga hubungan baik dengan sesama. Dan yang ketiga, hadis. Nah, kalau tadi ayat Al-Quran, di sini ada hadis. Hadis tentang menjaga kewajiban sholat. Yang keempat, hadis tentang menjaga hubungan baik dengan sesama. Jadi, ini kontennya diambil dari CP. Kemudian variasi atau pembelajaran bermakna. Anak-anak siswa-siswa atau peserta didik membaca dengan baik, misalnya menghafal dengan baik. Kemudian memahami, tentu saja nanti dalam pelaksanaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ini disesuaikan. Karena di situ ada membaca dan memahami, maka menghafal, maka penerapannya adalah dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Kemudian bagaimana menyusun TP-nya adalah gabungan dari kompetensi dan konten. Kompetensi di sini adalah membaca, kemudian kontennya adalah ayat atau surat pendek tentang kewajiban sholat. Yang kedua misalnya membaca ayat surat pendek tentang hubungan menjaga hubungan baik dengan sesama.
Ini yang pertama. Yang kedua adalah menjaga hubungan baik dengan sesama. Materinya misalnya suratnya adalah surat Al-Kautsar, ini bisa disesuaikan dengan buku panduan atau buku pelajaran yang digunakan. Kemudian total CP-nya adalah 21 ini misalnya gitu Bapak Ibu. Nanti untuk total CP itu nanti disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada di struktur pembelajaran. Kemudian sarprasnya, buku, kemudian video interaktif dan sebagainya. Kalau sudah seperti ini, maka kita sudah memiliki tujuan pembelajaran untuk CP yang pertama ini. Dan ini kita buat sampai dengan semua CP. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sehingga nanti dari CP nomor 1 sampai 5 ini akan tersusun tujuan pembelajaran yang banyak. Nah, setelah tujuan pembelajaran tersebut tersusun, ini misalnya sudah kita susun 5 tujuan pembelajaran dari, ini bisa lebih dari ini Bapak Ibu ya. Untuk tujuan pembelajaran ini dari Al-Quran hadis ini bisa lebih dari 5, bisa 12 dan sebagainya. 3 kali 4, 12. Kita melihat kompetensinya 3, kontennya 4, sehingga 3 kali 4 ada 12. Kalau sudah seperti ini, maka kita kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran. Kolomnya adalah nomor tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini diambil dari sini. Bapak Ibu, dari kolom TP. Kemudian alokasi waktu nanti disesuaikan dengan jumlah CP, sesuai dengan struktur, dan ada kolom lain lagi misalnya materi, kemudian pembelajaran bermaknanya apa, sesuai dengan dianalisis tadi, kemudian waktu pelaksanaannya kapan, sarprasnya apa, sarprasnya termasuk media, sumber belajar, kemudian metodenya atau komponen lain yang diperlukan. Yang penting adalah dari TP ini, dari semua TP, karena ini satu fase, ya. Karena ini satu fase, Bapak Ibu, ya, ini satu fase. Satu fase ini untuk kelas 3 dan kelas 4, sehingga untuk kelas 4-nya nanti mungkin TP-nya yang tidak selesai di kelas 3 diselesaikan di kelas 4. Ini contoh untuk ATP yang di kelas 3. Jadi dari TP tadi yang jumlahnya misalnya Bapak Ibu, misalnya setiap CP nomor setiap elemen ini 12, maka 5 kali 12 taruhlah misalnya ada 44 misalnya ya, 44 atau 48 atau 60. Nah, dari 60 itu dibagi menjadi 2. Kenapa 2? Karena untuk kelas 3 dan untuk kelas 4. Dan untuk yang kelas 3 dibagi 2 lagi untuk semester 1 dan semester kedua. Nah, ini contohnya dari TP yang sudah jadi tadi, yang sebanyak 60 bagi 2, untuk kelas 3-nya dibagi 2 lagi menjadi semester 1 dan semester 2. Kita pilih urutannya seperti ini contohnya, TP-nya, kemudian kita beri semesternya, kita pilih semester 1 dan semester 2, kemudian kita beri alokasi waktunya. Ini sebagai contoh, kemudian ini untuk yang kelas 4. Bapak Ibu nanti bisa dicek di file di deskripsi, nanti bisa dipelajari, disimak. Insya Allah itu tidak begitu sulit. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.